Halo, testing. Satu, dua, tiga, dicoba. Oke, untuk perkenalan, gimana ya? Ini video pertama aku sih, jadi aku nggak tahu harus ngomong apa. Yang penting intinya kenalin, nama aku Dante. Mungkin ada yang pernah dengar nama aku di Gamely dulu, sewaktu live, zaman-zamannya live streaming di Gamely. Nah, kebetulan di situ aku ikut nimbrung di situ untuk bermain Minecraft, walaupun secara ilegal. Yap, kenapa aku bilang ilegal? Karena aplikasiku tidak berbayar, gratis, mencari bajakan. Oh, btw musiknya pada ada ya? Kita coba setting dulu. Oh iya, aku matikan tadi ya. Oke. Oke, mulai masuk. Untuk game pertama kita, kita mainin Genshin Impact ya. Nah, enaknya cerita apa ini ya? Sudah lama banget sih aku nggak live streaming dan ataupun bikin video ini untuk pertama kalinya. Jadi merasa gugup banget aku sih. Tapi ya gimana ya? Rasanya aku pengen untuk kembali live streaming itu ada, kayak aku kangen dengan gimana ya? Perasaan-perasaan mendebarkan saat live streaming, terutama untuk menanggapi berbagai penonton yang ada di live streaming dulu tuh, kangen banget aku. Jadi coba aku gimana ya, aku usahakan untuk gimana caranya aku bisa untuk bisa live streaming ataupun bervideo. Untuk sementara aku putuskan untuk bikin video dulu lah, dan jadilah seperti hari ini video pertama kita. Patah. Untuk game pertama ini aku pilih Genshin Impact karena dari awal aku memang sudah tertarik dengan game ini. Yang kedua, aku memang belum ada kepikiran untuk main game yang lain dulu. Soalnya aku bingung gimana cara downloadnya. Dan game yang termudah saat ini aku dapatkan ini Genshin Impact. Aku dapatkan free dari websitenya. Tapi kira-kira banyak suka nggak ya dengan game Genshin Impact? Walaupun julukannya seperti game-game yang merusak, game yang dengan julukan merusak komputer atau HP, karena ya selain size, spesifikasinya memang yang dibutuhkan untuk main game ini gede banget, asli gede. Nah, ada quest. Mana kan? Patah. Oke. Masih tidak apa-apa, masih aman. Oke, kita dapetin quest dadakan. Ini gamenya kalau boleh aku ceritain sedikit, ini gamenya tentang open world. Jadi kita di sini bisa untuk berkeliling kemana-mana, mencari item sesuka hati, dan bertemu dengan siapapun yang ada dalam game ini. Mau itu karakter, mob, ataupun quest-quest yang ada. Nah, seperti ini yang kita lihat ini, kita kayak punya quest tambahan. Sebenarnya quest ini ada datangnya bersamaan dengan rank level. Ada juga yang berdasarkan memang jalan story-nya. Nah, terkadang kita bisa dapetin quest-quest dadakan seperti yang tadi tuh. Tiba-tiba muncul di samping kiri kan? Oke. Tadi sepertinya ada kata ngelag. PC saya berteriak. Oke, kita lalu dulu ini. Oke. Lewat. BTW aku sudah sampai rank ke berapa ya? Aku lupa. Bukan ini. Gimana ya cara ngeliatnya ya? Bukan juga. Nah, sini ya, kalau salah. Bukan juga. Gimana ya? Nah, ini ya. Kita sudah sampai rank 28. Untuk level 2-nya sudah sampai level 2 dan ya seperti itu.
masih jauh untuk rank ke-29 karena kita harus menyelesaikan untuk mendapatkan quest selanjutnya. Kita membutuhkan rank 29, rank adventure. Ini ada quest-quest dunia tapi sejauh ini masih belum sanggup aku laksanakan karena perbedaan level yang terlalu jauh. Sebenarnya kalau dibilang terlalu jauh juga enggak sih, cuma menurutku power balance-nya jauh banget. Walaupun level karakter itu sudah setara, tapi perbedaan kekuatannya jauh banget. Bahkan untuk set aku yang saat ini aja aku masih merasa kurang banget. Nah, aku masih coba mencari beberapa item seperti yang ini, tapi aku udah tahu di mana mencarinya. Nah, kalau misalnya ada kayak gimana ya, tips-tips boleh disampaikan, karena jujur aku masih baru banget dan perjalananku di sini nih lambat banget. Nah, seperti ini kan, lambat banget karena aku memang jarang punya waktu main. Jam-jam mainku untuk bermain game ini biasanya di hari Minggu, di Senin malam, Rabu malam, dan Jumat malam, dan Sabtu malam. Tapi untuk di hari sisanya tuh biasanya ada kerjaan yang lumayan melelahkan. Untuk tim partinya kita pakai partiku yang pertama. Oke. Udah bisa. Oh iya, karakternya dalam ekspedisi. Oke, sudah. Kita pakai tim party kedua. BTW yang sejauh ini kalian ada bermain game apa aja ya? Kalau bisa siapa tahu ada saran-saran untuk referensi game yang bisa aku download secara gratis. Karena jujur aja aku tidak terlalu menyukai game yang harus berbayar, karena jujur aku kayak ada hal yang bisa lebih baik dibeli dengan uang itu daripada beli game. Oke, nge-lag ya. Pingku tuh besar 300 500. Oke, kita aja dulu yang selanjutnya. Angin puyuh. Oke. Kayaknya enak pakai barbara ya. Elemen air. Cuma damage dari barbara sendiri nih kecil banget. Aku masih mencari beberapa item untuk bisa meningkatkan kekuatannya. Oke. Oh, sabar. Oh ya kan, kita coba dulu. Lagi tewas, masih lagi. Tenang ya, waktu kita masih banyak nih. Walaupun sebenarnya aku agak khawatir. Oh, keras sekali. Oke, selesai. Ambil hadiahnya dulu dari pohon dunia. Ya kali, mungkin ya. Bisa ditutup pohon dunia nggak ini? Oke, kita ambil dulu. Kita lihat sudah berapa. Senjata ancient baru dapat 1. Harus ngulang lagi. Oke. Kita
Kita keluar dulu baru kita masuk lagi. Mau tidak mau ya, kita harus bermain seperti ini. Karena satu, cari itemnya susah banget, asli susah banget. Sebenarnya bukan item sih, material. Kalau item itu senjata, artefak atau sejenisnya. Tapi kalau yang ini namanya material ya, ya material. Material yang kita gunakan untuk mengenchant. Kita pakai crafting lagi. Seberapa jauhkah kita bisa mengumpulkan? Oke. Lanjut. Kita harus simpan energi juga ya, karena sebelum bertarung biasanya kita membutuhkan energi juga ini untuk lari. Yuk isi, raganya udah diisi dulu, baru mulai. Oke. Oke. Ayo. Oke. Mati kalian semua. Oh, asik. Au. Oke. Angin tuh. Oke, ke bumi. Tidak dulu, gambar parah. Oke, angin tuh. Oke. BTW di sini kombonya memang nggak ada ya, dalam artian kita cuma bisa menggunakan combo dari serangan begini aja, yang kita padukan dengan dash atau dengan klik tahan. Nah, untuk skill kita cuma punya dua, satu skill biasa, yang satunya skill ultimate ini. Nah, agak disayangkan ya, dalam maksudnya game dengan grafik sebagus dan sebesar ini, skill yang bisa kita gunakan per karakter itu hanya dua. Agak sayang sekali di sini. Tapi cukup balance, dalam artian balance ya, kita bisa menggunakan 4 karakter sekaligus dalam satu party. Jadi kita walaupun cuma punya satu skill, dua skill, yang satu ultimate yang satu biasa, tapi dengan total kita punya partinya, kita jadi punya 8 skill, dan bisa diganti kapanpun yang kita mau. Cukup balance ya, walaupun agak kurang sih, agak kurang aja, sedikit aja. BTW untuk map ya, map aku sudah cukup jelajahi, cukup jauh. Nah, cukup jauh sih. Nah, kita sudah membuka di hampir semua map, kecuali di sini. Ini masih belum. Baru masih ada di mana lagi ya? Kayaknya masih ada banyak deh. Nah, ini belum. Ini belum. Kalau ditanya kenapa belum? Bro, menjelajah itu lebih capek daripada ngalahkan musuh-musuh yang kayak tadi. Serius, menjelajah itu lebih capek. Karena kalau menjelajah lebih capek, pasti di sini ada semua hal-hal baru ini. Pasti kayak contohnya mungkin item apa, nanti grinding, nanti ada misi khusus lagi per daerah. Jadi nanti setiap daerah-daerah nanti tuh ada kayak side quest, kalau bahasanya ya side quest ya, misi-misi kecil yang terjadi saat kita membuka open map baru. Kayak contoh di sini ini nih kan tempat teleport. Nah, biasanya di dekat teleport sini ada misi baru. Dan sumpah capek. Jadi untuk sementara ini yang kita bisa buka segini dulu. Nah, walaupun cuma sedikit sih menurutku sudah worth it banget.
Dan coba kita lihat itemnya ya. Yang item yang kita dapat, oh bukan, mendingan senjata, enchant. Nah, ini aja baru kumpul 2. Ini masih ada ini lagi. Ini apa ini? Dijatuhkan oleh Strict Mars. Apa ya? Skill, gimana cara baca? Skrir Miser? Ah, tidak tahu. Pokoknya itulah. Nah, itu ya mau kita carinya bahan-bahannya itu terpisah. Nah, untuk selanjutnya kita cari bahannya di mana? Biasanya di, oke, bukan. Nah, ini dia. Batu ya, Electro Cincin Mic. Bisa menjatuhkan ini. Oke, kita ikutin. Berarti kita harus ke sini. Mungkin teleport terdekat di sini ya. Teleport terdekat. Kita menuju ke sana. Dan mana ya? Mau ngomong apa lagi ya? Udah lama nggak live streaming jadi bingung. Oke. Oh ya, di sini aku lupa ngasih tahu. Di sini kita fitur-fitur ini banyak ya. Dalam artian kita di sini menjelajah itu ada bisa berenang, bisa manjat, bisa terbang. Bukan terbang sih, lebih tepatnya kayak kita bisa menggunakan ketinggian untuk kita bisa apa ya? Gimana caranya? Kita bisa menggunakan sayap untuk jatuh lebih lambat dan bisa dibilang terbang. Dan cara untuk kita menaikkan ketinggiannya itu satu, ada sejenis angin, mungkin yang dari bawah, entahlah, pokoknya ada angin gitulah kalau aku nggak salah, angin gitu. Jadi kita bisa, kalau misalnya saat di udara, kalau kita yang berada tepat di bawah angin itu, kita bisa sampai naik ke atas. Oh, btw ada misi yang selesai. Perjalanan ambil, Oke, berarti tinggal ini ya, 3 pieces senjata. Tapi untuk saat ini senjataku jelek semua sih, belum ada yang bisa dipakai. Ini rinciannya hanya bisa equip cepat, cuma bisa dipakai semua ini. Tapi tebel. Ternyata aku kayak nggak ada yang nggak ada yang terlalu bagus gitu. Jadi kayak sayang aja dulu kalau misalnya mau aku upgrade kan. Tunggu sekalian aku dapatkan bukan artefak, materialnya untuk bintang 5. Baru deh kita upgrade. Oke. Kita lawan ini dulu. Up. Jangan kasih kesempatan. Teleport ya. No. Tewas. Oke, berhasil. Tewas kan? Kok tanda di mapnya masih ada ya? Aneh. Tanda di mapnya masih ada. Tapi yang penting sudah dapat sih. Yang penting kita sudah dapat. Nah, ini sudah pas 8, ini lebih, yang ini lagi satu lagi nih. Dibuat dengan kerajinan. Kalau dibuat dengan kerajinan berarti ada material dasarnya. Kita harus mencari material dasar untuk membuat material upgrade ke atas. Luar biasa sekali. Apa ya? Cara membuat material adalah menggunakan material. Ada itu. Apa namanya? Aku lupa namanya. Pokoknya permata yang digunakan untuk btw ada ini. Apa ya? Permata yang digunakan untuk menaikkan waypoint kita. The Seven, kalau namanya The Seven Statue. Oke. Lupa namanya. Ini berapa? Belum saya ambil. Berarti up.
Oke, dapat. Sekian aja lawan ini. Hop. 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 Oke. Udah habis kan? Oh, ada lagi. Oke. Hewas. Oke. Dapat. Ayo. Sudah terambil. Btw udah harus karat ya. Kita isi darah dulu. Kita ngisi darah. Hey. Oh. Oke. Lawannya adalah ember api. Aman. Apa itu? Pine cone. Apa itu pine cone? Biji pinus ya. Untuk saat ini coba kita bisa kesini lagi nggak ya? Semoga bisa kesini lagi sih. Soalnya aku butuh banget materialnya. Oke, langsung masuk. Kita butuh ini ya. Ini butuh ini lagi, satu lagi. Kita butuh satu lagi. Oh ya, btw dari tadi ini aku udah ada menggunakan karakter lain ya. Kenapa? Satu, alasannya karena damage mereka tuh nggak ada sekuat karakterku yang ini. Yang kedua, entah kenapa ya, elemen angin di sini kayak kekuatannya OP banget. Maksudnya OP itu hampir bisa sinkron dengan semua jenis elemen. Jadi kayak serangan apapun ditambah dengan elemen angin ini, reaksinya pas banget tuh. Ini kan elemen pertama petir. Nah, dengan angin, seakan-akan elemen mereka itu jadi kayak kelemahan mereka. Padahal sebenarnya kelemahan mereka ini, elemen mereka ini adalah air. Kalau menurut aku ya. Coba ya. Banget kan? Karena tidak ada satupun karakter yang bisa seperti ini. Jadi langsung pakai ini. Au. Sakit. Pergi kalian semua. Amak nih. Apa itu? Dar dulu. Era Sengget ya. Kalau kalian perhatian bau banget. Foto ini agak seperti mirip era Sengget. Antara selesai. Nggak bisa nggak? Oke, bisa. Oke, dapat ya. Coba lihat dulu. Ancient nggak dapat. Tapi material lainnya dapat nggak ya? Contoh kayak material yang mana ya? Oh, ada. Kita punya empat. Kalau punya 4 berarti kita rakit jadi satu. Bukan kita rakit, kita apa istilahnya? Crafting ya. Kita buat jadi satu. Berarti kita harus ke kota. Nah, kota mana kah kita yang 7?
kita ke Mondstadt. Gak tau kenapa. Rasanya senang aja sih ke Mondstadt sini. Karena di sini nih adalah kota pertama kita dari pertama kali kita main game. Maksudnya dari awal masuk game, kota pertama yang dikenalkan tuh di Mondstadt sini. Jadi kayak mana-mana kalau ada apa-apa perlu ke kota ya sini aja. Kita lihat bisa. Oke, bisa. Ada efek khusus, tidak memiliki buff khusus. Oke. Ya. Oke. Kita enchant. Level 2. Kita enchant ya dengan banyak banget. Ini senjata-senjata kita yang level 1 ini kita korbankan aja sudahlah. Level 1, level 2 lah. Oke. Kita ganti. Tambahkan. Mentoknya 50 ya. Nah ya, mentoknya 50. Berarti coba kita ganti dengan yang ini satu mungkin. 1000-an yang buang. Lumayan sih ini. Lumayan banget. Kita coba lihat senjatanya Ember. Nah, ini salah satu senjata terkuatnya ya. Kenapa aku bilang terkuat? Karena dia punya bintang 5 sendirian. Wow. Butuhnya banyak banget. 5 dong. Aku ada materialnya nggak ya? Kita coba. Yang gambarnya kayak penjepit ya tadi deh. Oh, nggak ada. Kita baru punya 2. Sedih sekali. Kita bikin dulu. Kita cek apa yang baru. Foto ekspedisinya sudah selesai. Kita ambil, dapat material batu dan beberapa makanan. Nah, untuk makanan sendiri kita coba pergi cari ke salah, jangan yang ini. Nah, nih. Salah dong. Nah, dan 20 jam biar dapat lebih banyak baru pakai ini. Nah, baru ini pilih karakter, pakai yang kali ya. Nah, oke. Udah malam. Di sini kita bisa beli bahan masakan ya, kayak bumbu-bumbu dapur. Jadi kita di sini juga bisa masak. Kita bisa apa istilahnya? Spesialisnya chef gitu lah. Nah, ini kayak barang-barangku yang sudah aku punya. Aku beli yang aku belum, yang habis. Untuk wheat aku masih punya banyak sih. Oke. Kayaknya ada yang butuhkan dulu saat ini. Butuhkan tuh daging sih. Aku pengen beli daging. Ups. Nah, ini di sini kita masak ya. Nah, kita ambil yang sudah aku masak. Nah, di sini makanan yang bisa kita makan atau bisa kita masak. Nah, contoh ini. Coba masak ya. Ups. Ini bukan, coba kita cari makanan yang belum aku coba penuhkan kemampuannya. Nah, nih kalau kita masak, nah sempurna. Di sini ada beberapa karakter yang bisa jadi ada buffnya. Jadi setiap kali kita masak ada buff tersendiri. Contohnya kita saat kita masak apa ya? Nah, kayak masak contoh spaghetti inilah contoh aja.
Nah, kayak kita ada satu atau nah kayak ini berpotensi mendapatkan masakan spesial, atau dua saat mendapatkan perfect cooking masakan dengan efek restoratif memberikan 12% persenan untuk dapatkan hasil 2 kali lipat. Contoh ya, coba kita langsung sekali dulu. Tuh kan dapat 2 kan, nah bisa dapat 2, lumayan. Nah, untuk main quest di sini sih yang di kota ini sudah selesai. Cuma aku kalau kesini ini kadang kayak kurang aja kalau nggak kesini. Di sini ada battle pass ya. Walaupun aku nggak pernah setuju dengan hal battle pass gini, seakan-akan kayak kita harus bayar segala hal harus dibayar dulu. Aku udah suka sih dengan yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi aku mainnya free, bener-bener aku murni dari apa yang aku kumpulin, apa yang aku punya, aku kumpulin sendiri dari main quest yang ada. Nah kayak gini. Nah ini kan sebenarnya kalau kayak gini-gini kan kayak harus beli, kalau mau mudah beli. Tapi aku udah senang sih yang kayak gitu. Oke, tunggu skillnya dulu. Sekali lagi. Oke. Nah, seperti kata-kata tadi yang gue bilang kan, di sini juga bisa berenang. Hop. Nah, tapi hati-hati. Kita berenang di sini menggunakan stamina, dan kalau misalnya stamina kita habis selagi kita berenang, kita akan tenggelam. Lucunya di sini. Kita menggunakan stamina hampir di semua aspeknya sini. Saat kita lari, saat kita berenang, saat kita lompat, saat kita manjat, terbang, membutuhkan stamina yang sama. Bahkan di saat kita jalan begini, ini akan ngisi, tapi saat begini, nah bakal kurang terus sampai habis. Nah di tempat sini kayak apa ya, di luar dari kota kita bisa kayak cari beberapa bekal. Nah kayak misalnya ini contoh tadi tuh aku dapat jamur ataupun benar-benar ini kayak ini ada pohon. Nah isinya buah-buah, ini bisa kita ambil. Jadi kayak material kita ini benar-benar dari alam, jadi kita bisa cari selagi kita memang niat mau nyari. Dan itu memang ya kalau dibilang capek sih, pasti capek. Tapi sebenarnya worth it sih. Kenapa aku bilang worth it? Karena kayak aku juga bisa nikmati view dari setiap tempat. Jadi di setiap tempat material apapun yang aku cari tuh biasanya aku juga mendapatkan sensasi view yang berbeda juga. Nih. Oh, coba kita belum ada karakter ini. Nah. Oh. Damage-nya nggak sakit kan? Oke. Mati. Ada bom. Oke. Nah ini dia, ini salah satu material yang kita gunakan untuk apa ya, untuk enchant, bukan untuk enchant, kita crafting kalau yang ini. Oke. Nah saya kencang. Nah sistem terbangnya seperti ini aja sih. Jadi kita yang penting kita berada di jarak tertentu dari tanah, kita bisa terbang. Kita telah sampai di suatu tempat di mana ini. Aku udah perhatiin map sih saat ini, karena menurutku udahlah kita jalan kemana aja, kemana arah mataku bisa melihat pemandangan yang bagus.
sampai kayak gini. Hai. 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 Up. Up. Oke. Nah, ini dia patung yang tadi yang aku maksud, yang aku bilang dengan apa? Permata yang tadi tuh, yang warnanya biru ke hijau-hijauan. Nah, kita menggunakannya di sini. Nah, di sini kita bisa meningkatkan. Oh ya, patung The Seven. Nah, di sini kita meningkatkan level patung kita. Berikan. Masih kurang 5 lagi untuk level maksimal ya. Di sini kalau aku nggak salah ingat level maksimal itu 10. Nah, bukan apa bahasanya? Setelah level 10 nanti kita bisa mendapatkan stamina maksimal dari yang kita punya sekarang ini. Nah, kita lihat kan, nah, pertambahan stamina. Jadi stamina kita untuk lari, untuk berenang, untuk memanjat, untuk terbang itu nanti bertambah. Plus kita bisa dapatkan expenditure XP. Expenditure XP ini ya untuk rank tadi. Ada free mogem. Gemnya ini untuk kita menambah misalnya membeli karakter, kegunaan utamanya sih. Dan Anemo Sigil. Nah, Sigil ini mata uang dari kota ini. Nah, untuk mendapatkannya itu bisa kita dapatkan dari chest, dari meningkatkan level ini, ada juga dari quest-quest yang ada. Nah, untuk saat ini uang yang aku punya sigilnya itu berapa ya? Sedikit banget ya. Nah, cuma 100. Sementara geosigilnya 200. Tempat yang digunakan mineral artef. Coba pakai dulu. Oh, lupa aku pakai ternyata. Oke. Yang terakhir. Oke. Ternyata belum aku bukain. Nah, ini dia view kotanya. Cantik banget ya kan. Udah pernah capek aku ngeliat pemandangan ini. Baru musiknya juga mendukung banget. Kita kesini dulu. Hai. Ada apel. Baik. Markas musuh. Masih kroco sih. Oke. Dapat bahan makanan. Enaknya kemana lagi ya? Bingung aku sudah ini. Karena posisi semua quest sudah aku kerjakan. Yang aku bisa ya, dalam artian ini yang sanggup aku kerjakan saat ini sudah selesai semua. Ups. Kita ambil buah dulu. Terbakar. Nge-lag ya. Sebenarnya kotak itu bisa dihancurkan 1 hit sih, tapi karena jaringanku yang lagi nge-lag, karena ya mungkin ada yang banyak memakai, jadi kesannya lama banget depannya. Nah, ada jamur, lumayan. Kita pakai karakternya aja ya, karakter yang imut-imut gimana gitu. Wow. Coba lihat. Kawaii. Tuh yo. Ada chest. Ini dia.
Nah tuh dapat ameno sigil, anemo sigil, mata uangnya di sini. Apa ini? Oh burung. Kenapa tadi? Kita ambil. Nah, tuh ada kelap-kelap di sana. Snapdragon. Ada buah berry. Oke. Dan ada jamur. Saat ini apa aja sih ya? Aku lagi ngumpulkan bahan-bahan makanan untuk yang bisa aku masak lagi sih. Soalnya ya untuk beberapa item yang makanan yang harus yang paling aku perlukan tuh tinggal sedikit banget. Contoh kayak ini, pancake ini, tinggal dikit banget. Yang ini untuk menghidupkan. Oh ya, di antara berbagai makanan ini ada yang fungsinya masing-masing ya. Ada yang ngisi darah, seperti ini kan, contohnya kan kelihatan kan lambangnya, nambah darah. Ada yang menghidupkan karakter. Ada yang nambah attack. Ada yang nambah stamina. Jadi yang tenaga yang kita pakai tadi itu bisa kita isi ulang langsung dengan ini. Ada juga, kalau aku tidak salah ingat, ada yang berfungsi untuk sebagai defense. Gimana ya? Ah, ini dia, ini di bawah malan. Nah, jadi aku perlu banyak banget material untuk masak ini. Terutama yang ini. Kalau untuk melawan bos, perlu banget sih melawan ini, pakai ini. Dan darah. Untuk attack sih sebenarnya aku jarang pakai, karena menurutku kalau segi attack itu bisa dibarengi dengan combo elemen. Jadi kayak misalnya contoh begini, kita punya elemen api nih, aku contohkan ya, ini elemen api, kita coba di sini. Nah, terbakar kan, kita coba padukan dengan elemen angin. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak combo yang bisa kita gunakan untuk di game ini. Nah, contoh lain kayak gimana ya? Mungkin di air. Ini kan air. Kita coba kasih elemen petir. Kalau tuh. Aku kesetrum dong dengan jurusku sendiri. Nah, tuh. Kita jadi di sini jadi ada elemen listriknya. Tuh. Ya kan? Jadi di setiap elemen sini ini ada combo-kombonya. Jadi kalau menurutku combo-combo ini sudah cukup menutupi attack yang kurang dari karakterku. Jadi contohnya kalau misalkan aku mau, udah pakai satu hero satu di sini, baru pakai elemen angin, bam. Simple, but is very good. Membuahnya sudah diambil? Oh sudah. Untuk kotanya sendiri sih mana ya? Mau jelasin apa lagi ya? Bingung aku ya. Udah lama banget aku udah live streaming, jadi bener-bener bingung aku harus mau ngomong apa. Kalau waktu dulu aku main di live streaming di Gambly, wah aku ngobrol apa aja bisa. Apalagi dengan ada reaksi dari para penonton kan, jadi aku lebih gampang gitu untuk ngobrolnya. Nah kalau sekarang ini kayak kalau buat recording tuh bingung aku harus ngomong apa, karena aku di sini ngomongnya sendiri tanpa ada yang ditanyain, tanpa ada orang yang harus aku jawab. Kayak bingung banget aku. Oh, ada chest di sini, aku udah ambil dong. Parah. Chest dekat kota loh, tidak aku ambil. Oke.
saat ini gimana ya? Ya untuk saat ini keadaanku gini aja sih ya. Alhamdulillah bisa membuat video. Nggak tahu gimana bagus atau enggaknya. Tapi ya aku coba berusaha buat dulu lah. Paling nggak ada usaha untuk kembali ke bidang ini. Makanya ya daripada nggak buat video atau nggak live sama sekali, mendingan yang semua kita jalin aja dulu yang ada. Oh, ada telur burung. Hap. Nah ini material juga ini, penting ini. Jadi kalau di kota itu sering-sering juga kalau main Genshin Impact ya, ada sedikit tips, sering-sering ngecek keadaan kotamu, terutama di atas atap. Biasanya terdapat material-material yang hanya memang bisa didapat di sini, di kota-kota ini. Contohnya ada jenis jamur yang hanya bisa nempel di bangunan-bangunan kota. Gimana ya? Kalau nggak nunjukkan barangnya susah sih ya. Ada jenis jamur yang hanya bisa tumbuh. Nah itu tuh lihat tuh, yang putih itu kan? Nah tuh putih itu. Tuh. Kelihatan nggak? Nah ini nih. Itu tuh cuma bisa dapat di kota ataupun di bangunan-bangunan yang termasuk pemukiman lah. Oke, kita naik dari sini aja. Lompat. Nah, start dulu. Naik, bisa nggak? Oke, bisa. Hop. Hey. Hop. Nah, dapat. Salah satu item langkah kalau menurut aku, cukup langkah. Karena ada di semua bangunan ada. Kayak ini dari tadi ini aku nyari baru cuma ketemu satu. Oh ini. 2. Oh itu lagi ada satu lagi 3. Udah kan dulu. Oh sudah. Oh, ada lagi 4. Oh ada lagi. Ada 4. 5. Apa ini? Pintu dikunci dengan tempat apa ini? Elemen air ya. Kita kan punya. Kayak gitu kan? Harus gimana ya? Aku masih belum tahu ya yang untuk di situ tuh harus kayak gimana. Mungkin nanti kali ya. Aku sih nggak ngerti sih. Oke sudah. Nah ini ada lagi 6. Lumayan. Ini item langka ini. Agak langka. Itu lagi 7. Ini ada chest. Naik lagi kan sedikit-sedikit. Naik sedikit-sedikit levelnya. Mana lagi? Cek atas. Ah ini lagi. Posisinya lagi banyak ya di sini ya, yang di sebelah sini. Tadi yang dari tengah kota nggak ada sama sekali. Giliran kita pinggir ke kota, langsung ada banyak. Oke, nggak ada lagi kayaknya. Situ nggak ada. Nah ini kan tengah kota kan sudah kan? Nah tengah kota mulai kosong. Oke, kita coba ke sini. Nope, tidak ada. Tidak ada. Santai aja dulu. Nah, aku mau ngecek apa ya tadi ya? Materialnya. Berapa yang sudah aku punya?
jamurnya di mana ya? Sini. Lain. Sini. Nah, di sini kayaknya. Jamurnya sudah terkumpul. Tuh, di mana? Di mana jamurnya? Oh, lain ini. Oh, ini ada 16. Kita udah punya 16. Nah, berarti sudah cukup ya. Kita tinggal mencari yang ini. いつになったらお姉ちゃんみたいに背が高くなるんだろう。 Glistening Heart dijatuhkan oleh Ocean Knight level 30. Entah yang mana itu. 私が作ったスパイシードリンク。 Ocean Knight Fatu Electro Chain Mic, Cairo Abyss, Ruin Guard, Wooden Shield, Metacore, Electro Hypotis. Ini untuk elektro ya. Dan Lupus Puneus Boreas. Salah sebut lagi. Oke, nah, nggak ada. Sini, nggak ada juga. Fatui, Cairo, nggak ada juga. Berarti misinya belum ada ya? Untuk misinya belum ada ya di aku ya? Oke, kita terlepas kita. Level 8. Battle Pass yang gratisan, tetap aja yang ngambilnya yang gratisan. Tuh, yang gratisan aja. Mau game manapun ya. Kalau misalnya kalian pernah tahu namaku ini, pernah lihat namaku ini, dimanapun aku main game itu, aku selalu mainnya dengan gratis, tidak pernah bayar. Sedih. Karena merasa kayak kenapa aku harus mengeluarkan banyak uang untuk sebuah game aja. Kan game ini untuk dinikmati, bukan untuk terus dibeli. Jadi sebenarnya nikmatin aja keadaan yang sekarang. Main game gratis ya enggak apa-apa. Kayak gini kan bagi orang yang sering apa ya istilahnya, top up, pasti kayak aduh capeknya, malesnya dengan mengumpulkan item-item kayak gini. Tapi kalau menurutku sih ini daya tariknya. Gimana lagi coba yang bisa mengumpulkan gathering dengan item free? Kalau aku menurutku ya, yang biasanya kalau dalam game-game lain itu harus bayar, di sini bisa kita dapatkan dengan free. Seperti contoh kan kalau untuk artefak ini kan, kayak artefak ini kan, sebentar. Nah, artefak bintang 44 begini kan, kalau misalnya di game-game lain kan biasanya itu harus beli. Nah, kalau di sini kita bisa dapatkan gratis. Yang penting kita jalankan aja questnya selesai dengan target yang sudah ditentukan, pasti dapat. Nah, kayak gini-gini kan, kalau game-game lain aku yakin pasti beli. Di sini tapi kita bisa dapatkan gratis. Yang penting kita teratur ngerjakan questnya. Itu yang aku senang dari game ini. Pay to win-nya nggak banyak. Meledak bung. Sebenarnya mau terbakar atau apapun juga nggak masalah sih. Soalnya di sini ini kita dekat dengan patung The Seven ini. Kenapa bilang begitu? Karena patung The Seven-nya ini bisa ngambil kita sampai penuh. Contoh ya, nah, kita lihat ya. Nah, penuh. Kalaupun masih kayak belum penuh, kita bisa kayak kita heal sendiri pakai manual, berkah Dewi. Pilih deh yang mana mau di heal sampai penuh. Nah,
Ini sudah penuh semua. Oh, ini yang belum penuh ini. Oh. Nah, udah, itu aja. Simple kan? Nah, tuh. Ada yang aku tadi cerita tentang angin-angin yang bisa ngangkat kita ke atas kan? Nah, itu anginnya itu, contoh itu. Kita coba ke sana ya. Kita coba ke sana. 行くよバーバラ行くよ Barbara, itu yo. Kawaii yo. Oke, habis tenaga. Oke, sabar. Up. Nah, ini ada angin ini, kayak gini ini. Kita bisa terbang di sini. Nah, Nah, kalau di luar dari anginnya itu kita bakal turun. Turun pelan. Hop. Hop. Oke. Oke, mungkin kayaknya segitu aja dulu ya untuk saat ini. Aku bingung mau harus kerjakan apa lagi, soalnya semua case-nya yang bisa aku kerjakan hari ini sudah aku selesaikan sebelum aku recording ini. Kenapa aku selesaikan? Karena aku sudah tidak sabar bermain ini dari tadi pagi. Jadi dari tadi pagi itu aku sudah ngerjakan quest yang ada sampai selesai, dan aku baru kepikiran kayak gimana ya kalau aku coba recording lagi, mengingat masa-masa waktu aku live streaming dulu. Dan ternyata malah berakhir seperti ini. Ya, tidak ada yang bisa dikerjakan. Oke, mungkin sekian dulu ya dari aku. Makasih kalau bagi kalian yang suka, terima kasih telah menonton. Kalau yang tidak suka ya tidak apa-apa, silahkan dislike ataupun report kalau perlu. Aku nggak masalah sih, soalnya karena ini video pertama aku, jadi aku yakin pasti memang jelek banget. Aku ya bingung, sampai bingung. Aku bingung mau ngomong apa lagi karena pertama kalinya aku record. Karena seperti yang aku cerita kemarin, aku cuma biasanya live streaming game itu dan belum pernah record sama sekali. Oke, sampai jumpa di sini dulu. Sampai ketemu di lain waktu kalau aku sempat bikin video. Bye bye.